Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Summa assalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi biddawam, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Muttaqin, alhamdulillah, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita berbagai macam nikmat, yang diantaranya adalah nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga di pagi Ahad ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, dan juga kita lanjutkan dengan ta'lim di Ahad pagi ini. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in serta para pengikutnya hingga yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat pertolongannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada Ahad pagi ini tanggal 15 Jumadil Ula bertepatan dengan 17 November 2024, kita akan sedikit mengutip tentang mencintai Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui cinta ini adalah sesuatu yang abstrak, nggak bisa ditunjukin karena itu adalah sebuah rasa, karena sesuatu yang ditunjukkan juga belum tentu menunjukkan atas apa yang diungkapkan. Akan tetapi yang diungkapkan itu ataupun yang ditampilkan bisa menjadi wujud perwakilan daripada cinta. Yang pertama, kita harus ingat yang namanya cinta itu, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa orang yang senang, siapa orang yang cinta kepada sesuatu, dia pasti bakalan banyak-banyak menyebutnya. Yang kedua, man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Orang yang mencintai terhadap sesuatu, maka dia akan menjadi tawanan daripada yang dia cintai itu. Hadirin rahimakumullah, dikatakan cinta, paling umumnya kita mengetahui seseorang cinta itu kemana-mana selalu disebut. Lagi ngobrol sama tetangga, itu disebut. Ya. Lagi ngobrol sama teman, hal yang dicintai disebut lagi. Ketemu di kantor sama teman, hal itu lagi yang disebut. Itu tandanya man ahabba syai'an. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia banyak menyebutnya. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Sama, Al-Quran juga demikian. Pengakuan cinta itu sangat mudah. Saya cinta Al-Quran, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, saya cinta Nabi. Mudah. Sebagaimana kita ngomong ikhlas, mudah. Sabar, mudah. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi ujian di depan mata? Oh, itu tidak semudah untuk sebagaimana yang kita ungkapkan bahwa kita ini sabar. Ataupun kita mengatakan diri kita ini ikhlas, oh itu tidak semudah dengan apa yang nanti terjadi, benar-benar ikhlas atau tidak kita ketika kita menghadapi sebuah kekecewaan. Begitu juga mencintai Al-Quran, sangat mudah untuk dikatakan, akan tetapi bagaimana kenyataannya? Ya, sering kita diungkapkan namanya cinta itu butuh bukti. Ya, cinta itu butuh bukti. Nggak bisa hanya sekedar omong kosong, nggak bisa hanya sekedar buayan ataupun hanya kata-kata yang terucapkan oleh lisan saja. Harus ada realitanya bagaimana mencintai Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.
Surah Al-Isra ayat 9. Hadirin rahimakumullah, kita nggak bisa mencintai kalau kita tidak kenal siapa yang kita cintai. Lebih mudahnya ketika kita ingin ataupun kepada lawan jenis. Setidaknya kita tahu karakter orang yang kita cintai seperti apa. Baik itu rupanya, sifatnya, perawakannya. Nah itu kita harus kenal. Nggak mungkin kita bisa mencintai sesuatu kita nggak kenal. Karena namanya cinta itu harus kenal. Gitu. Kayak kita ngaku cinta sama Allah, orang kitanya nggak kenal sama Allah, maka perilaku kita masih banyak jauh yang disebut cinta kepada Allah. Kita hanya bisa ngomong cinta kepada Allah, tapi kelakuan kita setiap hari, kalau lagi sama orang, taat banget. Tapi kalau di sendirian, bisa nggak kita tetap taat? Atau kesendirian kita itu dipakai untuk bermaksiat? Ya, padahal kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha mengawasi. Allah itu az-zahir, Allah itu yang nampak. Allahu al-batini, Allah pun yang tersembunyi. Mau dimanapun kita, dalam keramaian ataupun kesendirian, Allah itu selalu ada dan selalu ngawasin kita. Tapi faktanya, kita ini taat terkadang ketika lagi ada orang aja. Atau berbuat baik kalau kelihatan sama orang aja. Lalu bagaimana dengan kesendirian kita? Apakah di dalam sendiriannya kita masih dipakai untuk dalam taat juga? Nah ini berarti kecintaan kita terhadap Allah Ta'ala juga masih diragukan. Maka hadirin rahimakumullah, untuk mencintai Al-Quran setidaknya kita harus tahu dulu Al-Quran itu apa. Al-Quran itu kan dikatakan Al-Ladzul Munazzal, yakni kalamullah yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dianggap atau bernilai ibadah bitilawatihi, dengan membacanya. Nah itu secara garis besar para ulama mendefinisikan tentang Al-Quran, yakni sebagai kalamullah. Ya kita sudah tahu bahwa Al-Quran ini adalah pedoman yang Allah turunkan untuk umat manusia, yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini bukan buatan Nabi gitu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu ngomong bukan berdasarkan dari hawa nafsunya, tapi apa yang Nabi sampaikan itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi itu manusia pilihan, nggak mungkin ngomongnya sembarangan. Kalau orang pilihan ngomongnya sembarangan, bagaimana kita mempercayai yang mengutusnya? Nah maka ditegaskan bahwa Nabi itu berbicara bukan dari hawa nafsunya. Lalu kita harus ingat, Al-Quran ini pedoman hidup kita. Nama-nama Al-Quran itu banyak. Ada Al-Huda. Al-Quran itu dikatakan sebagai petunjuk. Yang mana dikatakan Al-Quran itu Dzalikal kitabul la raiba fihi, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Bapak Ibu membaca berbagai macam literatur, bagaimana orang-orang barat, orang-orang orientalis dan segala macamnya ingin menandingi Al-Quran, mereka tidak ada yang sanggup. Dari susunan kata-katanya aja itu sangat luar biasa. Tidak ada yang mampu menirunya. Bahkan sastrawan Arab di zaman Zahiliyah itu terkenal banyaknya penyair, banyaknya pujangga yang mampu menyusun kata-kata indah, akan tetapi mereka menyerah untuk menandingi Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Jangankan satu surah, walaupun hanya satu ayat. Lalu yang kita perlu ketahui juga, Al-Quran Allah punya kasih keistimewaan sebagai pelengkap. Pelengkap dari apa? Ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Mulai daripada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, semuanya itu disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Semuanya Al-Jami', sudah dihimpun di dalam Al-Quran. Dan ketika kitab sebelumnya pun sudah mengisyaratkan bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang Rasul membawa ajaran sebagai penutup
umat manusia ini sebagai pembimbing yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Hanya saja beberapa kaum di sana itu menutupi hal tersebut. Bahkan kalau kita baca Sirah Nabawiyah itu ada anak keturunannya. Jadi orang tuanya itu ngumpetin lembaran dari kitab Taurat tentang keberadaan nanti adanya Rasul di akhir zaman. Gitu. Yang biasanya ini terjadi karena fanatisme dengan nenek moyang. Ya, apalagi kita tahu baca sejarahnya, nenek moyang daripada kenabian itu, Nabi Muhammad kan ini misah jalurnya dari Nabi Ismail. Yang satu kan dari Nabi Ishak. Nah ini jalur yang satu semuanya jadi nabi, tiba-tiba penutupnya dari jalur yang berbeda. Nanti salah satu menyebab fanatismenya nenek moyang itu mempengaruhi mereka enggan menolak kebenaran. Bahkan lembaran yang ada pun disembunyikan. Demikian. Lalu kita ketahui juga Al-Quran itu sebagai cahaya. Al-Quran itu sebagai penerang hidup kita. Bagaimana menyadarinya? Kita harus mengkaji isi Al-Quran. Dan gak bisa kita membacanya dengan sendirian. Gak mungkin. Karena akal kita ini terbatas. Dan perlu kita ketahui al-ilmu birriwayah. Yang namanya ilmu itu harus dengan riwayat. Al-Quran itu berbeda dengan buku-buku bacaan yang bisa kita gali di mana saja ataupun informasi yang kita bisa peroleh dari berbagai macam jaringan internet, Google dan segala macamnya. Al-Quran nggak bisa demikian, walaupun tersedia teks dan terjemahnya, tapi ketahuilah Bapak Ibu, saya termasuk alumni tafsir hadis dan juga mempelajari berbagai macam bahasa Arab ataupun kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Itu bagi teman-teman yang sudah mempelajari kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, sungguh terjemahan Al-Quran itu sangat jauh berbeda kesan yang didapatkan daripada teks aslinya. Bagi mereka yang sudah mengkaji Al-Quran, mengkaji tafsir, dan berbagai macam kaidah bahasa Arab, itu akan merasakan sesuatu yang berbeda yang tidak bisa diungkapkan. Jadi baca terjemahan itu kurang nikmat ketimbang baca teks Arab aslinya. Nah ini bisa dirasakan kalau teman-teman sudah mempelajari bahasa Arab ataupun tata cara ataupun gaya bahasa dalam bahasa Arab gitu. Nah itu bagaimana keindahan Al-Quran. Dari susunan katanya ayat per ayat, terus dari surah ke surah dan segala macamnya. Termasuk bagaimana Al-Quran mengajarkan dalam penerapan khomer. Itu Al-Quran mengajarkannya secara bertahap. Yang mana masyarakat jahiliyah zaman dahulu itu memang gemar dan kebiasaannya itu khomer ataupun arak itu sudah mendarah daging. Nggak mungkin Islam itu datang langsung ngomong haram. Yang ada Islam itu nggak bakalan diterima. Tapi Al-Quran itu diturunkan munajjaman secara berangsur-angsur. Dalam penurunan pengharaman khomer itu sampai 4 kali surah, ada 4 kali ayat. Ayat pertama hanya menjelaskan dalam buah-buahan itu ada kandungan khomernya saja. Ayat yang keduanya berbicara bahwa pada khomer itu ada manfaatnya, ada buruknya. Ayat ketiga dijelaskan lagi, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Baru ayat yang terakhir, innamal khamru wal maisiru wal azzamu dan seterusnya, itu pengharaman mutlak terhadap khamr. Dan itu pun nggak dalam waktu yang berdekatan, tidak, tapi berproses semuanya. Nah itu bisa kita baca di berbagai macam tentang asbabun nuzul ataupun di kitab-kitab ulumul Quran. Nah itu bagaimana kehebatan Al-Quran di dalam membimbing kita umat manusia ataupun melepaskan kebiasaan buruk kita dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Ya, sebagaimana rehabilitas juga itu nggak mudah. Nah, sebenarnya kita semua yang punya kebiasaan, mungkin masih ada yang merokok ataupun yang suka melakukan sesuatu yang haram, itu bisa dilepaskan mandiri bisa, tapi caranya dosisnya dikurangin sedikit demi sedikit. Mungkin kalau masih ada yang suka ngerokok, kita kurangin. Ya, yang darinya tiap hari menjadi seminggu 3 kali. Dilatih, disabarin. Gitu. Dilatih dan disabarin. Kadang kita udah asem banget deh, agak tahan lagi. Latih, sabarin, seminggu yang tadinya tiap hari menjadi 3 hari. Kurangin lagi, udah bisa 3 kali menjadi 2
kali, terus udah terlatih lagi, kurangin menjadi 1 kali seminggu kali, hingga terus totalitas berhenti tidak merokok sama sekali. Nah itu karena kita belajar dari Al-Quran, karena Al-Quran juga ketika mengharamkan khamar, enggak ujuk-ujuk langsung haram berhenti, enggak. Ya, tapi kita mungkin yang ingin selama ini sulit mencoba untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk, ini bisa dilatih dengan cara menguranginya secara sedikit demi sedikit, gitu. Terlepas masalah perbedaan fatwa hukum mengenai rokok. Yang penting kalau kita ingin melepas dari kebiasaan itu, karena yang berdampak buruk bukan hanya si perokok, tapi bagi perokok-perokok pasif, artinya orang-orang yang di sekitarnya juga sangat amat berbahaya, gitu. Lalu kita juga harus menyadari Al-Quran ini sebagai peringatan buat kita. Maka di dalam Al-Quran itu banyak dikisahkan bagaimana kehidupan umat-umat terdahulu terhadap nabinya. Nabi Muhammad mah cuma 60 tahunan. Beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya ratusan bahkan ribuan tahun dakwah. Umatnya cuma sedikit, sabarnya amat luar biasa. Begitu juga kita ketika dakwah. Mungkin kalau sekali kita ngajak mah belum pengaruh. 2 kali belum pengaruh. Terus jangan bosan ngingetin, tapi sifatnya merangkul bukan memaksa. Sifatnya merangkul bukan memaksa. Karena kalau orang dipaksa, apalagi zaman sekarang dipaksa, mental yang ada, tidak mau mendekat. Maka perlu pendekatan, disapa dan segala macamnya. Sedikit demi sedikit insya Allah nanti dia akan mau ikut. Nah itu semuanya berbagai macam dakwah itu diajarkan oleh kitab suci Al-Quran. Kembali kepada pembahasan kita mengenai mencintai Al-Quran. Karena tadi saya bilang, kita nggak bakalan bisa mencintai kalau kita nggak tahu Al-Quran itu apa. Dan Al-Quran itu siapa dan segala macam, kita nggak bakalan bisa mencintai. Maka tadi setidaknya kita tahu Al-Quran ini adalah sebagai pedoman kita, Al-Quran ini sebagai petunjuk kita, Al-Quran ini sebagai penyelamatnya kita, dan sebagai macamnya. Dan Al-Quran ini adalah undang-undang yang berlaku untuk bagaimana kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Semuanya sudah disempurnakan di dalam Al-Quran, akan tetapi kita butuh seorang guru untuk memahami Al-Quran. Perlu saya ingat sampaikan bahwa nggak bisa kita memahami Al-Quran itu hanya sebatas terjemahan. Boleh baca terjemahan, tapi jangan sampai mengambil kesimpulan. Karena Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, sabab-sabab turunnya ayat. Contoh kalau tadi kita memahamin la taqrabus shalah wa antum sukara, dia bacanya ayat itu doang, besok-besok dia masih mabuk. Kalau dia tidak mengkaji ayat-ayat yang berikutnya. Ayat itu kan cuma mengatakan janganlah engkau mendekati sholat atau mengerjakan sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Berarti kalau lagi nggak pengen sholat boleh mabuk. Dia lagi pengen baca, segitu doang dia baca. Dia tidak memahami pengharaman homer yang lainnya. Ya ini jadi bahaya. Nanti dianggap, oh berarti kalau saya lagi nggak pengen sholat boleh mabuk dong. Nah ini gara-gara memahaminya sendiri. Oleh karena itu teman-teman, apalagi saya tahu di masjid ini ada beberapa kajian, ada tafsir juga, ada pelajaran gaji bahasa Arab juga. Nah itu diikuti juga karena itu sangat amat luar biasa untuk kita membantu memahami isi kandungan Al-Quran. Karena kita nggak bisa memahami Al-Quran hanya bermodalkan kecerdasan akal kita sendiri, itu nggak bisa. Harus dengan biriwayah. Karena Rasulullah itu sudah mengancam. Banyak riwayat mengatakan man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengatakan tentang Al-Qur'an ataupun tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an berdasarkan pikirannya sendiri, bi ra'yihi dengan logikanya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka berarti nih orang telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini memang enggak boleh gitu. Ya bukannya Al-Quran ini boleh dipahami oleh orang tertentu saja, enggak, bukan begitu. Akan tetapi di sini pentingnya disiplin ilmu, karena yang namanya ilmu itu harus dari Rasulullah. Dari Rasulullah turun ke sahabat, dari sahabat turun ke tabi'in, dan hingga zaman sekarang dari para ulama hingga sampai kepada kita. Nggak bisa kita memahaminya secara sendiri. Kenapa? Kalau kita pahami secara sendiri, entar berantem kita. Kata Bapak Ahmad, oh ayat ini berbicara begini. Kata Bapak Zaiduddin, oh enggak, menurut saya ayat ini begini. Kata yang satu lagi, kata Bapak Budi, oh tidak, menurut saya ayat ini berbicara begini. Sehingga kacau, yang benar yang mana? Iya, yang benar yang mana? Semuanya merasa, oh saya mampu memahami Al-Quran dengan logika saya sendiri. Nah itu rusak.
Udah dijamin ajaran Al-Quran pasti rusak. Maka keontentikan Al-Quran itu sangat dijaga. Mulai dari adanya para penghafal Al-Quran dan turun menurunnya riwayat dengan riwayat. Kalau kita baca hadis mulai dari Bukhari, Muslim dan segala macamnya, hadis induk ya, itu dijelaskan riwayat dari A, terus dari B, dari C. Itu tujuannya apa? Menjaga keontentikan keaslian riwayat. Begitu. Makanya kita nggak bisa mengatakan menurut saya ayat ini begini. Berkacau, ntar yang ada ribut. Semuanya merasa pendapatnya yang paling benar terhadap ayat Al-Quran. Nah, maka perlu kita mengkaji Al-Quran itu dari para ulama ataupun para asatiz. Hadirin rahimakumullah, dalam mencintai Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Diriwayatkan dari Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Qur'an dikatakan syafi'an, pemberi syafaat. Apa sih syafaat? Gampangnya syafaat itu adalah pertolongan. Kadang kita diajarin dulu sama guru-guru kita waktu masih kecil itu baca doa di penutup setelah baca Quran, waj'alhu lana, itu waj'alhu lana, ada kan belakangnya ya, itu bukan hujjatun alaina. Kalau Allah jadikan lana, maka menggunakan huruf jarnya lam, ya Allah jadikanlah Al-Quran ini sebagai penolong kami. Tapi kalau menggunakan huruf jarnya, teman-teman kalau yang udah belajar bahasa Arab, kalau pakai ala, nanti Al-Quran itu bukannya nolongin kita, tapi malah menggugat kita. Nah itu yang bahaya nih yang kedua. Kalau Al-Quran itu sampai menggugat kita, maka nanti kita ada beberapa hal cara bagaimana agar kita mampu mencintai Al-Quran ataupun perilaku kita menyesuaikan apa yang disampaikan Al-Quran. Ya. Hadis ini memang Nabi benar katakan Al-Quran itu sebagai penolong kita, sebagai penyelamat kita. Akan tetapi nanti ada beberapa ketentuan bagaimana Al-Quran ini benar-benar sebagai penolong kita. Karena Nabi juga bersabda dalam riwayat lainnya, nanti di akhir zaman banyak orang hafal Quran, banyak orang baca Al-Quran, tapi Al-Quran itu hanya sebatas tenggorokan saja, nggak masuk ke hati mereka. Nah ini yang harus diwaspadai. Agar jangan sampai Al-Quran yang kita baca ataupun Al-Quran yang kita hafal nanti di akhirat bukannya nolongin malah menghakimi kita. Nah ini yang bahaya. Maka perlu beberapa hal yang diperhatikan agar Al-Quran ini menjadi pemberi syafaat ataupun pertolongan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, nanti ada beberapa uraian di bawah kita bahas. Nanti bagaimana kita Al-Quran ini benar-benar kita cintai. Ya ini beberapa saya kutip. Yang pertama, hendaknya untuk kita mencintai Al-Quran dan mudah-mudahan kita juga nanti dicintai oleh Al-Quran. Karena kalau ngaku cinta gampang, tapi kalau untuk dicintai, nah ini kudu disesuaikan perilaku kita. Kalau tiba ngaku cinta itu sangat mudah, gitu. Karena kita perlu hati-hati lah. Apalagi kalau kita baca sejarah, siapa yang menikam Sayyidina Ali? Yang menikam Sayyidina Ali itu orang hafal Quran. Rajin puasa Senin Kamisnya, rajin sholat malamnya, tapi berani sampai menikam Sayyidina Ali. Berarti ada yang masalah dengan hafalan Al-Qurannya ataupun pemahamannya terhadap Al-Quran. Maka teman-teman jangan pernah merasa puas dengan hafalan yang kita punya ataupun ilmu yang sudah kita punya. Kita harus kaji dan terus mengkaji lagi bagaimana Al-Quran ini sebagai rahmatan lil alamin. Itu. Rahmat itu apa? Menimbulkan kasih sayang. Masa kasih sayang menimbulkan pemunduhan? Itu sangat tidak mungkin. Berarti ada yang salah dalam hafalannya ataupun ada yang salah dari pemahamannya terhadap Al-Quran. Maka kita perlu kaji-kaji kembali tentang isi-isi Al-Quran. Akan tetapi sebelum jauh ke sana, marilah yang pertama kita memperbanyak Al-Quran sebagai tadi di awal saya katakan, man ahabba syai'an kasura zikruhu. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia pasti banyak-banyak menyebut sesuatu itu. Kita cinta sama Al-Quran, seberapa sering kita bersama Al-Quran? Kalau kita kan cinta kepada lawan jenis, kita selalu mengatakan, aku ingin selalu bersamamu.
Aku tak ingin melewati hari-hariku tanpa dirimu. Itu kalau kita lagi jatuh cinta sama orang itu ngomong, ya Allah, ya man tahu lupa gitu. Ya ada istilahnya apalagi kalau anak muda, ya gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, tapi parahnya masjid ku lewati. Oh. Ya kan lagi jatuh cinta mah kan begitu. Iya, gunung ku daki, lautan ku seberangi, sayangnya masjid dilewati. Padahal yang menjodohkannya Allah Ta'ala, bukanlah gunung ataupun lautan. Gitu. Ya, maka perlu pembuktian. Kalau kita cinta, banyak-banyak baca Al-Quran. Minimal pegang dulu datu Quran. Masya Allah, kadang orang zaman sekarang itu Al-Quran hanya sebatas mas kawin. Saya terima nikahnya, atau walinya ngomong, saya nikahkan putri saya bulan-bulanana dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Al-Quran jadi mas kawin, jadi pejengan doang di lemari, sampai bulukan, sampai dimakan rayap. Ini hati-hati, kita bisa dikatakan orang yang meninggalkan Al-Quran. Buat apaan Al-Quran dibeli kalau cuma sebatas pajangan? Pegang minimal, dilihat lagi, walaupun belum dibaca serius, minimal dipegang dulu, karena nanti akan lama-lama ada rasa keterkaitan. Karena saya juga dulu waktu nuntut ilmu begitu. Mau ngapal tuh berat, Lu kata guru, udah kantongin aja dulu, kemana-mana dibawa. Disuruhnya begitu, kantongin aja dulu, kemana-mana bawa. Ntar juga dibaca. Ya benar, emang mulanya males, kayaknya enggan sungkan kita untuk menyentuh itu. Tapi karena selalu kita bawa, itu kan lama-lama nanti timbul perasaan. Gitu. Ini di kantong ada isinya, mulai dari kita lihat dikit-dikit. Nah itu mulai nanti ada ketertarikan. Karena hal-hal demikian kadang perlu dilakukan hal-hal kecil terlebih dahulu. Nggak mudah untuk langsung jatuh cinta kepada Al-Quran. Apalagi Al-Quran ini bahasa asing, dalam artian bukan bahasa kita. Lah kalau orang Arab emang dia ngomongnya bahasa Arab. Lah kita orang bahasa Indonesia. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan untuk jatuh cinta kepada Al-Quran itu sulit. Ya, tapi bisa caranya tadi dengan pembiasaan, minimal kemana-mana tuh Al-Quran dilongok. Kita lagi mampir di masjid ada Al-Quran kita lihat. Iya, sampai nauzubillah min zalik, terkadang kita temui ya jamaah Indonesia di tanah haram itu Quran tuh segudang, baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram tuh Al-Quran banyak banget. Tapi mohon maaf, kalau orang yang tidak ada kecintaan Al-Quran, walaupun di depannya ada Al-Quran, tuh gak bakalan disentuh Al-Quran. Gak bakalan disentuh. Bahkan dia berada di tempat yang paling mulia sekalipun, kalau gak ada kecintaan Al-Quran, gak bakalan tuh disentuh Al-Quran. Itu makanya kita latih minimal dari sentuhan dulu. Ya, tuh Al-Quran di rumah, mulai hari ini tuh kita pulang ya dari pengajian, kita bersihin tuh yang pada berdebu. Ya udah berapa abad, udah berapa lama tuh Al-Quran yang di rumah nggak disentuh-sentuh, nggak dicolek-colek. Nah ini harus diperhatikan kembali. Maka sebelum memulai membaca, minimal dari sentuhan dulu. Minimal ada perasaan ini kitab suci kita loh. Ada perasaan ini kitab pedoman kita loh. Itu dulu perasaan dari itu, baru nanti kita akan ada rasa kesadaran ingin membacanya. Lalu para ulama di sini menjelaskan baca Al-Quran itu untuk menumbuhkan kecintaan tidak hanya tentang kuantitas, dalam artinya seberapa banyak ayat yang kita baca setiap harinya. Kita harus ingat sebuah kaidah, qalilun qarra khairun min katsirin farra. Qalilun qarra, sedikit tapi paten atau istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi kabur. Maksudnya apa? Sehari 5 ayat itu lebih baik daripada setahun sekali hatam. Maksudnya bagaimana? Kita kalau Ramadan sama Quran, Masya Allah, agak lepas dari Quran. Habis sholat baca lagi, ntar mau sholat sambil nunggu imam baca lagi, malam pulang terawih baca lagi. Berlaku Ramadan doang gitu. Tapi setelah Ramadan bagaimana? Ya itu sebenarnya masih bagus, akan tetapi lebih bagus lagi kalau setiap harinya itu bersama Al-Quran. Ya walaupun 5 ayat lah, walaupun 5 ayat, yang penting istiqomahnya. Ya sebagaimana kita sedekah, buat apa? Sedekah yang tiap hari sedikit itu lebih baik daripada sedekah setahun sekali langsung banyak. Yang lebih afdal yang mana? Sedikit tapi setiap hari, ketimbang setahun sekali langsung banyak. Karena yang dinilai adalah
istiqomahnya gitu. Qalilun qarra khairun min kasirin farra. Sedikit tapi istiqomah paten mantap ketimbang daripada banyak tapi kabur. Ya kayak tadi kita baca Quran di Ramadan full khatam sampai 3 kali juga insya Allah bisa. Tapi setelah Ramadan boro-boro 3 kali 3 ayat aja gak kebaca kadang. Iya boro-boro 3 kali khatam. Terkadang 3 ayat aja nggak kebaca. Paling yang kebaca pas lembangan sholat doang. Begitu. Tapi ada yang lebih parah lagi. Sholat aja surah mentang-mentang sunnah. Mentang-mentang sunnah. Surah ketika sholat Fatihah doang. Surah setelah Fatihah nggak dibaca. Ya kita nih sholat sunnah, qobliyah ataupun ba'diyah. Itu kan baca Fatihah, setelah Fatihah ada kesunahan buat baca surah. Terkadang saking malasnya kita, Fatihah doang langsung ruku, Allahu Akbar gitu. Iya. Padahal jangan ditinggalkan. Artinya di sholat-sholat sunnah pun nggak apa-apa walaupun bacanya cuman 3 sampai 5 ayat itu nggak apa-apa. Ataupun yang kita baca itu aja surahnya itu nggak apa-apa. Minimal kita tetap menjaga bacaan Al-Quran kita daripada ditinggalkan sama sekali. Yang kedua, diperhatikan kualitasnya. Nah, di sini dikatakan membaca Al-Qur'annya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Para ulama itu menjelaskan makna tartil ay i'ta'u kulli harfin haqqahu. Ya, memberikan setiap huruf akan hak-haknya, wasifat dan juga sifat-sifatnya, wa mududih dan mad-madnya. Itu juga diperhatikan. Karena nggak bisa Al-Quran itu kayak kita baca lagu ataupun kita nyanyi-nyanyi ataupun baca puisi dengan nada semaunya, nggak bisa. Baca Al-Quran itu harus ada aturannya. Bagaimana nun mati ketemu waw, bagaimana nun mati ketemu fa. Itu pasti berbeda cara bacanya. Tempat keluarnya huruf. Lah kalau kita ngomong sa, semuanya sa. Tapi dalam bahasa Arab kan mulai dari sa. Naik lagi ada sa. Ada lagi sya. Itu semuanya beda-beda. Gitu. Wajib baca Al-Quran pakai tajwid itu hukumnya wajib. Hatsmun lazim itu hukumnya wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana asima. Orang yang tidak memakai ilmu tajwid ketika baca Al-Quran asima, dia berdosa. Nah, ini kita di Masjid Al-Muttaqin ini ada beberapa kajian dengan Ustaz Taufik untuk tahsinul Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jangan merasa puas dengan hasil bacaan kita. Jangan. Ya, jangan pernah merasa puas dengan hasil bacaan kita. Kayaknya kita udah mentang-mentang udah senior ataupun udah tuaan, hidupnya udah lamaan, sungkan ngaji main mudaan. Jangan. Iya. Bacaan kita ini masih banyak yang berantakan karena saya juga sering kalau lagi berkunjung ke beberapa wilayah ataupun ya terkadang ada yang kebangetan pede jadi imam, ada yang kagak ada lagi imamnya selain dia gitu. Dan ini salah satu problematika adalah bacanya si imam. Karena bacaan imam itu menanggung daripada sholatnya si makmum. Jadi imam itu harus orang-orang pilihan dalam artian dia bacaannya bagus selain daripada yang utamanya paham tata cara sholat, kaidah-kaidah sholat berjamaah itu paham. Jadi bukan hanya bacaan Quran aja yang bagus, tapi harus tahu tentang sholatnya, bagaimana ruku yang sujudnya yang benar itu seperti apa, itu harus paham. Karena imam itu ya nanggung. Gitu. Ada makmum masbuk, itu yang nanggung siapa? Lah imam yang nanggung. Lah kalau imamnya kagak ngerti, apa yang mau ditanggung? Gitu. Nah maka kita mulai dari memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, bagaimana hukum nun mati, hukum mim mati, ataupun nanti yang sering ataupun bahkan sangat langka zaman sekarang dikaji itu mengenai makhorijul huruf, apalagi sifat-sifat huruf. Kalau kita mah sifat huruf paling taunya kol-kola, hamas doang. Yang lain-lain kagak tahu apaan sifat huruf. Ya itu nggak apa-apa, pelan-pelan dikit demi sedikit. Ya, kita baca Quran nggak dosa kalau lama kita masih mempelajari ilmu tajwid. Yang berdosa itu udah berhenti belajar tajwidnya, terus tiba-tiba pengen aja baca Quran sendirian tanpa ngaji tajwid lagi. Nah itu yang dosa. Tapi kalau kita masih terus berusaha belajar tajwid tapi bacaan kita masih berantakan, insya Allah itu tidak berdosa. Gitu. Nah itu tartil itu kita membaguskan bacaan dalam artian sesuai makhrajnya, sesuai sifat
sifatnya, mad-madnya juga demikian. Karena banyak juga ya kadang baru sekedar pengen keasikan ke bawah lagu yang mananya artinya 2 harokat doang, dia bacanya 5 harokat. Akhirnya kacau. Contoh baca Yasin gitu ya. Yasin kan niatnya cuma 2 harokat. Karena ke bawah lagu lagi senang-senang ya gitu dengerin kori-kori gitu ya. Ke bawah lagu bukan belajar kori bukan, tapi lagi seneng dengerin aja. Ke bawah lagi baca Yasin, Yasin lo dipanjangin gara-gara niru lagunya. Gara-gara niru lagunya hati-hati, itu juga kagak boleh gitu. Ya tetap lagu-lagu dalam Al-Quran juga nggak boleh lepas daripada kaidah ilmu tajwid. Karena tajwid itu hukumnya hatsmun lazim, wajib mempelajarinya. Gitu. Nah, dan jangan terburu-buru ketika baca Al-Quran. Gitu. Ya, jangan terburu-buru. Ya, Nabi aja ditegur ketika belajar sama malaikat Jibril. Gitu. Tergesa-gesa dalam artian jangan terlalu terburu-buru. Bukan berarti, oh kok Nabi bisa salah? Bukan begitu, bukan. Perilaku Nabi itu terkadang menjadi contoh buat kita. Bukan berarti Nabi salah, bukan. Tapi terkadang Nabi itu dibuat demikian untuk sebagai ibroh, pelajaran buat kita. Jangan sembarangan kita ngomong, wah Nabi aja pernah dosa. Nggak boleh ngomong gitu. Oh Nabi aja pernah salah, nggak boleh. Jangan. Gitu. Karena perilaku Nabi itu nanti menjadi contoh buat kita. Yang selanjutnya, selain daripada memberikan setiap hak daripada huruf-huruf Al-Quran dan juga sifat-sifatnya, kalau bisa indahkan Al-Quran dengan suara kita. Tapi kalau yang suaranya fals ya jangan kecewa, ini mah hanya nilai plus saja. Iya, ya kalau tapi sebenarnya suara fals juga bisa diatur. Kalau zaman sekarang kan metode banyak ya, metode Tilawati, Baghdadi ataupun metode Bilqis dan segala macamnya. Itu yang belajar mengatur naik turun tempo ketika baca Al-Quran itu banyak metodenya. Jadi walaupun suara fals, tapi kalau ngikutin temponya insya Allah masih enak juga. Tapi jangan sampai belajar lagu dulu, jangan. Tetap kaidahnya belajar tajwidnya dulu. Belajar lagunya terbelakang, ntar gara-gara belajar lagu tajwidnya berantakan, ya bahaya juga. Gitu. Nah, itu mah kan tambahan aja, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana husna. Karena suara indah, suara bagus itu menambah keindahan Al-Qur'an. Al-Quran tanpa suara yang bagus sudah indah, tapi kalau dengan suara yang bagus ini akan menambah keindahan Al-Quran, gitu. Ini sebagaimana kita mendengarkan murotal, baik itu dari Imam Syekh Misyari, Syekh Sa'ad Al-Ghomidi ataupun Imam Sudais, itu enak aja. Tapi beda kalau kita yang baca, gak ada garing amat kalau kita baca Quran ya. Ya karena memang mereka mah sudah menguasai ilmu tajwidnya dan juga berbagai macam lagu ataupun nada di dalam membaca Al-Quran, jadi enak didengarnya. Jadi kita yang kagak paham juga dengerin bacaan tuh murotal, enak aja, syahdu aja, begitu. Tapi nggak perlu berkecil hati dengan suara yang pas-pasan. Nanti di bawah kita ada sedikit mengutip keistimewaan, walaupun baca Quran terbata-bata nanti ada. Lalu yang perlu ditekankan adalah pendapat para ulama, diantaranya man lam yaqra'il Qur'ana faqad hajarau. Siapa, ini saya tidak tulis artinya ya, karena saya ditelepon semalam mendadak nih, jadi udah saya ambil umumnya aja lah gitu. Nggak apa-apa, saya bacakan aja ya. Man lam yaqra'il Qur'an, siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, faqad hajarahu, maka orang tersebut telah meninggalkan Al-Qur'an. Walaupun tuh Quran ada 10 di rumah, kalau kita nggak baca tetap berarti kita termasuk orang yang telah meninggalkan Al-Qur'an. Buat apaan Al-Quran dibeli, dijadiin mas kawin kalau nggak pernah dibaca gitu. Al-Quran kalau cuma timbang pajangan berarti kita telah meninggalkan Al-Quran. Bukan itu saja, yang kedua, waman qara'al Qur'ana wa lam yatadabbar ma'anihi faqad hajarahu. Yang kedua, siapa yang baca Quran dan dia tidak mentadaburkan, tidak merenungkan isi kandungan Al-Quran, faqad hajarahu, maka sungguh dia telah meninggalkan Al-Quran. Nah kalau ini, kalau kita bagaimana yang kagak ngerti bahasa Arab? Gimana mahaminnya? Nggak apa-apa kita baca terjemahan, tapi hanya sebatas merenungi isi kandungan Al-Quran. Karena emang butuh waktu cukup panjang ya untuk kita bisa membaca Arab tanpa harokat
ataupun memanainya. Karena saya juga mondok lama, belajarnya juga lama, ya sedikit demi sedikit, alhamdulillah tahu gitu. Tapi itu pun tidak menjamin kita mampu merenungkan isi Al-Quran. Nah, maka bagaimana? Ikuti kajian-kajian tafsir. Karena di tafsir itu dijelaskan bagaimana isi kandungan Al-Quran. Karena terkadang kalau kita baca terjemahnya doang, itu ambigu. Maksudnya bagaimana ya? Kadang ada yang ayat yang memang mudah untuk dipahami, dan terkadang kita mendapati memang ada beberapa ayat yang agak sulit dipahami. Nah, ini yang bahayanya ketika kita menemukan ayat yang sulit dipahami. Pusing, nggak sanggup, udahlah, jadi bosan baca Quran. Nah, ini jangan. Nah, maka datangilah majelis-majelis di mana di situ dijelaskan isi-isi Al-Quran. Nah, ini membantu kita untuk mentadabburkan isi Al-Quran. Yang selanjutnya, wa man qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Orang yang baca Quran dan dia sudah mentadabburkannya juga, akan tetapi dia tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu juga masih dikatakan orang yang telah meninggalkan Al-Quran. Kita memang belum bisa mengamalkan Al-Quran secara 100%, tapi setidaknya kalau nggak bisa semua, mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa digapai semuanya, tapi jangan ditinggalin semuanya. Nggak apa-apa walaupun kita hanya memahami ataupun mengamalkan beberapa yang baru bisa kita amalin gitu. Ya, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita Al-Quran itu benar-benar kita tinggalkan sama sekali. Ajarannya sangat jauh gitu. Ya, terutama bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ya, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga, itu semuanya diatur juga di Al-Quran, di dalam, dan juga di hadis. Itu juga dijelaskan. Tahunya dari mana? Ya lagi-lagi tahunya kita dengan mendatangi majelis ilmu. Nggak bisa, saya ingetin, sangat sulit kita memahami secara sendirian walaupun bermodalkan terjemahan. Nggak bisa, karena terkadang ada beberapa kalimat yang walaupun sudah diterjemahkan kita masih tidak paham. Maka kita perlu datang ke majelis ilmu untuk memahami bagaimana isi kandungan Al-Quran dan bagaimana caranya kita mengamalkan Al-Quran. Lalu yang kedua, agar kita mampu mencintai Al-Quran, kita senantiasa membaca tentang keagungan dan kemukjizatan Al-Quran. Nah, kalau bisa, belilah buku itu tentang kemukjizatan Al-Quran. Itu banyak bagaimana Al-Quran ini menjadi sebuah kemukjizatan yang abadi, berbeda dengan kemukjizatan nabi-nabi sebelumnya. Kalau kemukjizatan nabi sebelumnya mah ada selama nabinya ada. Kalau nabinya udah nggak ada, ya udah hilang aja. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat. Sekarang tongkatnya di mana? Ya. Ataupun kemukjizatan keindahan suara Nabi Daud. Ya, suaranya sekarang di mana? Nggak ada. Jadi nabinya nggak ada, yang mukjizatnya juga habis sudah. Berbeda dengan mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Nabi telah wafat secara jasmaninya, Nabi Muhammad telah meninggalkan Al-Quran yang mana kemukjizatnya ini kita bisa rasakan hingga akhir hayat. Lalu yang berikutnya, nah ini sebenarnya panjang ya, saya singkat saja. Yang ketiga, memperbanyak baca sejarah para sahabat, ulama salaf, dan juga para ahlul Quran bagaimana menjaga Al-Quran. Mereka itu gemar tanpa hari tanpa membacakan Al-Quran. Itu para sahabat itu berlomba-lomba belajar kepada Nabi Muhammad SAW tiap hari 10 ayat. Namanya tadi saya bilang, qalilun qurra, sedikit yang penting istiqomah, daripada setahun sekali hatam habis itu nggak ngaji-ngaji lagi. Ini 10 ayat tiap hari setoran gitu. Kalau zaman dahulu itu ngaji itu sifatnya begini, yang A dengerin yang B, ntar gantian B nyimakin yang A, dan seterusnya begitu, saling simak dan menyimak. Kalau kita belum bisa sama sekali, ya datang ke guru dah, ataupun kita datangi di mana-mana yang telah menyediakan cara ataupun tahsin Al-Quran begitu. Terus kita ingat lagi, sesibuk-sibuknya ulama sahabat kita dulu perang. Kita mau perang sekarang? Enggak, tapi mereka perang pun sibuk tetap baca Al-Quran. Kita lihat sang penakluk Konstantinopel, ya, itu tetap di kesibukannya peperangan, malamnya tidak luput yang namanya baca Al-Quran dan juga sholat malam, itu nggak pernah ditinggalkan. Karena kita sibuk apa? Dengan alasan
nggak ada waktu. Bukan yang nggak ada waktu, tapi kitanya yang tidak mempersiapkan waktu untuk itu. Bahkan sehari-hari pun para tabi'in ada yang mampu sehari itu hatam. Nah ini biasanya kalau kecintaannya sudah luar biasa. Kok bisa sehari hatam? Kayak kita baca Quran susah banget. Ya udah lancar. Dan Al-Quran itu udah fis sudur. Al-Quran itu sudah mendarah daging di hatinya. Bisa hatam sehari semalam? Nggak bisa. Gitu. Sangat mudah? Ya sangat mudah. Karena apa? Para penghafal Al-Quran itu bisa saja mereka beraktivitas, mulutnya nggak berhenti baca Al-Quran. Karena saya sendiri ngalamin, teman saya ngalamin. Itu ngobrol nih sama kita, nongkrong tetap nongkrong bareng. Tapi ketika dia lagi sedang tidak berbicara, mulutnya nggak berhenti berucap. Dia sedang murojaah Al-Quran. Tapi kalau lagi ditanya, jadi nyahut. Lagi nggak ditanya, mulutnya nggak berhenti lagi murojaah. Itu saya punya teman seperti demikian. Jadi nggak ada alasan kita untuk jauh-jauh daripada Al-Quran. Yang keempat, baca keutamaan. Nah ini yang modal kita paling gampang. Bagaimana untuk mencintai Al-Quran. Baca riwayat-riwayat tentang keutamaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama di dalam hadis Nabi dikatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan juga yang mengajarkan Al-Quran. Jadi yang datang ke pengajian itu orang pilihan. Karena dikatakan khairukum, orang pilihan. Pengenan sendiri, sulit. Kalau bukan Allah yang menggerakkan gak bakalan bisa. Gitu. Makanya orang datang ke pengajian itu orang-orang pilihan, khairukum, sebaik-baik kalian. Gitu. Itu orang-orang pilihan. Lalu dalam riwayat lain dikatakan, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran dan dia mahir terhadap Al-Quran itu dikatakan bersama malaikat kiramil bararah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bagaimana yang baca Quran tapi masih terbata-bata. Gitu. Nah, itu dikatakan bagi orang yang baca Quran tapi dia masih terbata-bata, dia kan syakun. Ya, pahalanya dua. Pahala karena dia mau membaca Al-Quran. Yang kedua, sabarnya dia menghadapi keterbataannya. Itu dua. Nah terus kalau yang mahir pahalanya kalah dong sama yang nggak mahir, yang terbata-bata. Yang terbata-bata pahalanya dua. Enggak demikian. Yang mahir pahalanya itu jauh berlipat ganda. Dalam suatu riwayat itu dikatakan, siapa yang baca Al-Quran dan dia diacanya dalam keadaan sholat berdiri, itu pahalanya 100 kali lipat. Lalu kalau dia baca Qurannya sholatnya sambil duduk, kan boleh sholat sambil duduk bagi yang tidak mampu, itu pahalanya 50 kali lipat. Lalu kalau baca Quran di luar sholat dalam keadaan suci, itu pahalanya 25. Nah yang sering kita dengar itu adalah satu huruf dibalas 10. Itu buat siapa? Itu yang buat paling rendahnya baca Quran tanpa punya wudhu. Emang boleh? Boleh. Yang kagak boleh itu nyentuhnya. Walaupun makruh sebenarnya. Kalau baca Quran nggak pakai wudhu, nggak punya wudhu itu makruh. Nggak sampai haram, hanya makruh. Karena itu pahala terendahnya. Satu huruf dibalas 10 itu paling rendah. Satu hurufnya dibalas 10. Alif itu dibalas 10, lam dibalas 10, mim dibalas 10. 3 huruf sudah dapat 30 kali lipat. Begitu. Paling rendahnya. Apalagi keistimewaan, di antara keistimewaannya juga, nah ini tadi masalah alif lam mim. Ada lagi nanti para penghafal Al-Quran itu dikatakan mereka akan memakaikan mahkota untuk kedua orang tuanya. Nah, perlu saya sampaikan, kita jangan hanya sekedar ngapal, tapi pelajarilah isi-isi kandungan Al-Quran. Kita ingin membahagiakan orang tua kita, ingin menerangi kubur-kubur kita, bacalah Al-Quran. Nabi juga telah mengatakan, jangan samakan rumah kalian itu dengan kuburan. Biar beda tuh rumah, apain? Hidupin tuh rumah, mulai dengan cara sholat-sholat sunnah. Begitu juga dengan memperbanyak baca Al-Quran, biar rumah kagak sama kuburan. Ya kalau sholat wajib mah di masjid jamaah, tapi kalau sholat sunnah yang lain itu di rumah afdolnya, begitu. Nah itu selain kita membaca keutamaan tentang Al-Quran, itu akan memotivasi kita.
Yang mana tadi di awal juga Al-Quran ini bakalan menjadi syafaat penyelamat di kita. Dan yang kelima, ya ini doa. Ya ini penting banget doa. Karena cuman tibang kepengenan, kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah, nggak bakalan bisa. Minta sama Allah. Ya, di antara doa yang bisa dibaca, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau jadikannya mudah. Dan Engkau jadikan kesusahan jika Engkau kehendaki pasti bakalan menjadi mudah. Doa, minta sama Allah. Jangan saya masih muda, pasti saya bisa. Nah, jangan, itu sombong itu. Minta sama Allah, ya Allah bimbing saya untuk baca Al-Quran, beri kekuatan saya untuk baca Al-Quran. Ingatkan saya untuk selalu membaca Al-Quran. Minta sama Allah. Kalau nggak apa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia aja. Dan ada satu juga doa lagi, Allahumma rizukni hubbal Quran wa syauqi ila qiraatih. Nah, ini kalau nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja kayak apa-apa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku kecintaan atau mencintai Al-Quran dan juga kerinduan kepada membaca Al-Quran. Kalau emang nggak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia aja dah kita bacanya. Karena emang kadang kalau nggak hafal bahasa Arab agak lama kita, udah pakai bahasa yang kita paham. Ya tadi, ya Allah bimbinglah saya untuk selalu bersama Al-Quran. Ya Allah berikanlah kekuatan saya untuk selalu membaca Al-Quran. Ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagaimana teman saya untuk setiap harinya. Dan terus minta kepada Allah Ta'ala. Karena kita nggak mungkin mampu mengandalkan kekuatan kita tanpa adanya kudrat dan iroda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan daripada umat-umat Nabi Muhammad SAW yang terus berpegang teguh kepada Al-Quran, yang terus membaca Al-Quran, yang terus mencoba menghafalkan Al-Quran, dan juga terus mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah jadikan Al-Quran juga sebagai penyelamat kita nanti di hari kiamat ataupun di hari pembalasan. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.